kita mau berdoa kepada Tuhan terlebih dahulu. Adik-adik di rumah, lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini Tuhan, di waktu dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Kami minta pimpinan-Mu yang terus memberkati setiap sekolah minggu kami pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga kami akhiri. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, oke adik-adik di rumah, dipersilakan untuk berdiri bersama-sama. Kita mau bernyanyi bagi Tuhan, kita mau bersuka cita bagi Tuhan kita. Kita mau menyanyikan lagu Yesus itulah satu-satunya. Mari kita menyanyi bersama-sama. Dengan menyanyikan lagu Kerja Buat Tuhan. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Selalu menyisir, dia pikul salib.
Silakan untuk duduk kembali. Kita mau mempersiapkan hati kita dan pikiran kita untuk mendengarkan cerita Alkitab. Namun sebelumnya kita mau menyanyikan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Halo, selamat pagi anak-anak. Senang sekali ya kita bisa berjumpa lagi dalam sekolah minggu, kelas asuhan dan kelas Indria. Apa kabarnya hari ini? Wah, Ibu Lili lihat semua sudah mandi, sudah siap akan mendengarkan cerita dari Alkitab. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita, kita berdoa dulu ya. Yuk kita lipat tangannya, matanya ditutup. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini ketika kami siap untuk mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan tolong kami agar kami semua dapat duduk dengan baik, mendengarkan dengan baik, dan mengerti maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Ibu Lili lihat kan semua sudah siap. Jangan lupa dengan
Alkitabnya. Pasti anak-anak juga sudah siap. Hari ini kita akan mendengarkan cerita dari kitab Lukas pasal ke-14 ayat yang ke-25 sampai 35. Lukas 14 ayat yang ke-25 sampai 35. Wah, agak panjang nih kalau kita baca ayatnya. Nah, nanti minta tolong papa dan mama untuk membacakannya ya. Nah, sekarang kita mau mendengarkan ceritanya. Pada saat itu Tuhan Yesus sedang berjalan-jalan dengan murid-muridnya. Tapi tidak hanya dengan murid-muridnya. Ternyata banyak sekali orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Berduyun-duyun mereka ingin dekat dengan Tuhan Yesus. Mereka ingin mendengar cerita dari Tuhan Yesus. Mereka ingin dijamah badannya. Karena badan mereka mungkin ada yang sakit. Karena mereka bisa melihat Tuhan Yesus dapat menyembuhkan orang-orang yang sakit. Mereka bisa melihat bahwa Tuhan Yesus juga bisa menghibur orang yang sedang sedih. Wah, mereka terus mengikuti Tuhan Yesus kemanapun Tuhan Yesus pergi. Akhirnya Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Yuk dengarkan. Apakah kalian pernah melihat menara yang tinggi dan besar?" Wah, mereka mulai berpikir, "Iya. Menara itu adalah bangunan yang sangat tinggi dan sangat kuat dan juga besar." Nah, ketika seseorang ingin membuat menara yang sangat besar itu, mereka akan duduk dengan tenang dan mereka akan memikirkan bahan-bahan apa yang akan dipakai. Pasti bahan-bahan yang terbaik supaya bangunan itu akan berdiri dengan kokoh dan kuat. Dan tidak lupa juga mereka memikirkan uangnya. Apakah mereka mempunyai uang yang cukup untuk dapat membuat menara yang sangat indah itu? Mereka akan memikirkannya. Mereka memikirkan jika uang mereka tidak cukup, wah, mereka pasti akan malu. Karena bangunan itu tidak akan jadi. Bangunan itu hanya dasarnya saja, tidak jadi bangunan menara yang sangat tinggi yang sudah direncanakan itu. Mereka pasti akan malu karena akan diejek oleh teman-temannya. Mana bangunannya? Kok tidak jadi? Mana? Wah, mereka akan memikirkan hal-hal dengan tepat supaya bangunan mereka dapat berdiri dengan baik. Lalu Tuhan Yesus berkata lagi, ketika seorang raja akan berperang, mereka juga akan duduk dengan panglimanya. Mereka akan merencanakan siasat, hal-hal supaya mereka dapat menang dalam peperangan itu. Mereka akan membicarakan mungkin tantangan-tantangan yang akan dihadapi mereka. Bagaimana ya? Apakah musuhnya lebih hebat? Apakah musuhnya di sebelah sini akan kalah? Mereka memikirkan hal-hal supaya mereka dapat menjadi pemenang. Wah, raja akan memikirkan hal itu dengan baik sekali. Raja tidak mau kalah. Wah, mereka berpikir bagaimana caranya supaya menang. Pastinya akan ada permasalahan yang muncul selama mereka berperang. Karena itu perlu nih memikirkan setiap tantangan tersebut. Nah, arti cerita dari cerita Tuhan Yesus ini, Tuhan mau supaya murid-murid dan orang-orang yang mendengar saat itu juga mempersiapkan dirinya ketika mereka akan bercerita tentang kasih Tuhan. Bukan hanya murid-muridnya saat itu, tetapi kita semua yang saat ini mendengarkan firman Tuhan. Mungkin kita akan menghadapi banyak tantangan ketika kita menceritakan kasih Tuhan kepada teman kita, kepada tetangga kita, ataupun orang-orang yang kita temuin. Nah, murid-murid diminta harus memikirkan, mempertimbangkan setiap risiko yang akan mereka hadapi. Mungkin mereka juga akan diejek, atau mungkin kita akan dijauhi. Wah, kita harus memikirkan hal itu. Tapi bagaimana? Apakah kita akan mundur? Kita akan tutup mulut kita tidak mau menceritakan tentang kasih Tuhan kepada orang lain? Tidak. Tuhan Yesus berkata bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita. Tuhan akan selalu menolong kita. Kita harus mempertimbangkan hal-hal apa yang akan terjadi, tetapi tidak usah takut karena ada Tuhan Yesus yang selalu menolong kita. Jangan lupa, ketika kita takut, apa yang harus kita lakukan? Kita diam, kita menangis? Tidak, tapi kita harus datang kepada Tuhan dengan berdoa. Dan tidak lupa juga untuk membaca Alkitab, karena kita tahu Tuhan selalu beserta kita ketika kita menghadapi tantangan, ketika kita menghadapi masalah. Nah, kita tidak usah takut karena ada siapa?
Tuhan Yesus yang selalu beserta kita. Kita juga jangan lupa terus berdoa kepada Tuhan Yesus karena Tuhan sangat senang kepada anak-anak yang setia membaca Alkitab dan juga berdoa. Yuk, kita tidak usah ragu-ragu lagi, kita tidak usah takut lagi karena ada Tuhan Yesus bersama kita. Ayat hafalan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Matius pasal 16 ayat 24. Matius 16 ayat 24. Setiap orang harus memikul salibnya. Sekali lagi ya, Matius 16 ayat 24. Setiap orang harus memikul salibnya. Jangan lupa ya, ketika anak-anak sudah menghafal ayat hafalan ini, anak-anak boleh kirim dalam grup WA orang tua sekolah minggu. Jangan lupa ya, dikirim. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.